Artis ada sih dulu BCL itu. BCL itu. Halo teman-teman Visipol, kembali lagi bersama kami Visipol UGM dalam acara Inspiring Alumni. Senang sekali rasanya aku Restu Adi dari Departemen Ilmu Komunikasi dapat kembali menyapa teman-teman Visipol yang sedang menonton di rumah. Di sesi Inspiring Alumni kemarin, kita sudah mendengarkan kisah inspiratif alumni dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi. Sekarang, teman-teman Visipol, kita sudah kedatangan salah satu alumni yang tak kalah luar biasa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Langsung aja yuk, kita sambut. Ini dia Mas Kresna Bagus. Halo Mas Bagus, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih rasanya kembali menginjakan kaki di Visipol UGM? Ya seneng banget lah karena udah lama nggak kesini juga, apalagi selama pandemi juga. Aduh, intensitasnya juga untuk ke kampus atau pengetahuan tentang kampus juga berkurang banget nih. Oke, informasi singkat nih teman-teman Visipol, kalau Mas Bagus merupakan alumni dari Departemen Ilmu Komunikasi Angkatan 2006 dan sekarang Mas Bagus merupakan seorang freelance fotografer. Mungkin itu dulu perkenalan dari aku. Sekarang mungkin Mas Bagus bisa kenalan sama teman-teman Visipol sekaligus menyapa teman-teman Visipol yang ada di rumah. Silakan Mas. Halo, nama saya Kresna Bagus Saputro. Saya alumni dari Visipol Angkatan 2006 jurusan Ilmu Komunikasi. Pekerjaan saya saat ini yaitu freelance fotografer. Lebih utamanya di wedding photographer lah kalau untuk yang lebih banyaknya ini. Oke Mas Bagus, kalau misalnya kita bisa throwback nih ke tahun 2006 ya, bagaimana sih bisa mungkin diceritakan ke teman-teman Visipol yang ada di rumah, gimana sih perkuliahan di ilmu komunikasi Visipol UGM pada saat itu, dan mungkin bisa dikasih tahu juga sama teman-teman Visipol di rumah, mengapa memilih Departemen Ilmu Komunikasi? Oke, karena dulu saya anak hitungannya IPS ya, mungkin saya cenderung lebih ke dunia kreatif daripada dunia yang hitung-menghitung ya. Karena saya nggak pinter hitung-menghitung, kecuali hitung-menghitung invoice mungkin ya. Ambil komunikasi karena yaitu tadi salah satunya yaitu tentang hitung-menghitung saya kurang. Jadi saya sengaja masuk di pilihan untuk pertama itu saya ambil komunikasi dan alhamdulillah keterima aja di sini. Walaupun saya benernya awal itu nggak gitu tahu kalau ilmu komunikasi itu seperti apa. Apakah saya kredibel juga masuk di situ. Setelah menjalani, oke, saya bisa mengikuti untuk teori-teori karena pada dasarnya saya juga lebih banyak di sosial ya. Kemudian, tertariknya karena ada kelas fotografi juga di mata kuliahnya dan itulah jadi titik awal saya untuk bekerja sampai saat ini itu juga di komunikasi. Kalau untuk udah lama nggak kesini ya ke kampus ya. Mungkin yang jelas sangat berbeda karena waktu di tempat saya kuliah dulu itu mungkin penampakannya belum seperti yang saat ini. Gedungnya udah beda, masih ada lapangan San Siro, masih ada istilahnya tampilannya udah beda banget lah. Dan sekarang jauh lebih better banget, udah kelihatan wah gitulah. Pokoknya beda banget lah dari dulu. Oke, berarti relevansi yang Mas dapatkan pada saat kuliah di komunikasi itu pada saat kelas fotografinya ya Mas ya. Dan itu sangat berkaitan dengan apa yang Mas Bagus sekarang kerjakan. Nah, kalau misalnya Restu boleh nanya nih, apa aja sih kegiatan Mas Bagus di luar akademik, di luar Visipol, selain belajar di ilmu komunikasi pada saat itu? Oke, kalau di luar ini sih cenderung ya biasa ya, kalau masih anak kuliah mesti main, ya istilahnya apa ya, kupu-kupu apa ya, kuliah pulang, nah gitu. Cuman pada akhirnya itu saya memutuskan sambil bekerja, kayaknya istilahnya part time gitulah. Dan salah satu yang mendukung untuk part time itu karena saya masuk di kuliah fotografi dan menyukai, ternyata ada ketertarikan khusus gitulah di mata kuliah fotografi dan tentang kamera. Makanya juga saya nyari, karena nggak bisa beli kamera, jadi kerja di luar itu buat beli kamera gitu. Oke, nah bisa dikasih tahu nggak sih Mas Bagus sama teman-teman Visipol yang ada di rumah, hal unik apa sih yang paling berkesan saat berkuliah di Visipol UGM? Yang jelas itu Visipol itu dan komunikasi itu lebih cenderung gimana ya, lebih bebas itulah. Ya nggak sebebas banget ya kayak di tempat lain mungkin. Cuman kalau yang khas dari Visipol sendiri itu dulu masih sempat boleh berkaos.
Terus habis itu memanggil dosen tuh dengan sebutan sendiri, Mas, Mbak, kayak gitu. Itu kan jauh cenderung lebih akrab aja, hubungannya juga lebih enak juga. Kayak gitu. Terus lainnya mungkin ya suasana kampusnya juga sih. Jadi enak aja berbaur dengan ini. Sampai sekarang pun masih Mas, kita memanggil dosen-dosennya Mas dan Mbak, dan kita masih boleh kalau kampus rumah pakai kaos. Jadi tidak ada bedanya ya dengan yang dulu. Nah, bisa dikasih tahu nggak sih sama teman-teman Visipol yang ada di rumah, bagaimana sih awal mula Mas Bagus memilih karir di dunia fotografi? Oke. Awal mulanya itu berawal dari mata kuliah fotografi ya. Mata kuliah fotografi sendiri istilahnya menjadi awal saya mulai berkecimpung di kamera, berkaitan dengan kamera terus lah sampai saat ini. Oke, dasar-dasarnya dulu, kemudian karena dulu sih masih pakai kamera film ya untuk tugas-tugasnya ya, jadi emang harus lebih hati-hati, harus ada istilahnya tuh harus cuci cetak film kayak gitu. Nggak tahu ya kalau yang kelas yang sekarang, cuman ya di situ ketertarikan sendiri. Kemudian tadi ya sempat ikut juga yang PPC, cuman ya awal ikut PPC itu karena nggak punya kamera tuh minder, akhirnya aku cuma ikut di awal aja, kemudian mulai nggak ikut lagi kayak gitu, sampai akhirnya terus ya udah punya kamera. Kebetulan direktorat bagian ini OIA, kantor urusan internasional, itu membutuhkan volunteer yang untuk kerja di dokumentasi acara internasional gitulah tiap per tahun. Nah, masuk di situ, kemudian ngerjain ya lumayan lah, dapat ini uang saku gitulah ya. Itu selain itu sih juga motoin teman-teman wisuda, walaupun wisudanya akhir. Itu resikonya biasanya yang sering motretin kayak gitu tuh malah wisudanya akhir-akhir. Nah, dari situ jadi tahu juga gimana sih motivasi saya juga untuk bergerak di bidang fotografi. Oh, ternyata jalannya di situ. Ya, kayak gitu. Berarti awalnya coba-coba dulu, ikut PPC, ikut volunteer di beberapa event, barulah sadar kalau misalnya ini benar-benar passionnya Mas Bagus gitu ya? Iya, awalnya juga gitu. Oke, bisa dikasih tahu nggak sih tantangan saat berkarir di dunia fotografi ini? Oke, tantangannya berkarir ya. Benarnya karena saya seorang freelance ya dan bukan pegawai tetap, awal itu pasti jelas kita nggak tahu ya kapan itu kerjaan itu ada, kerjaan nggak ada, spare untuk alat juga kayak gitu. Awal pun saya juga motret untuk instansi pun juga pakai alat seadanya, walaupun atas dasar kepercayaan, karena kepercayaan itu ada. Bahkan saya motret awal itu untuk perusahaan istilahnya udah multinasional atau internasional ya, itu saya masih pakai lensa kit malahan. Nah, pakai lensa kit. Kemudian di tahun setelah lulus itu oke, berarti saya masuk akan menekuni profesi ini. Ya, dari situ saya mulai belajar mengatur keuangan, walaupun kadang ya karena namanya secara freelance dan bukan pekerja istilahnya tetap ya. Jadi kita nggak tahu pemasukannya kapan ya di situ hambatannya. Selain itu mungkin disiplin mengelola keuangan, mengelola jadwal, treatment ke klien atau treatment ke istilahnya orang-orang di sekitar kita yang membuka jalan. Nah, itulah atas dasar kepercayaan. Nah, itu kan juga salah satu penting, jauh mana sih kamu bisa mempertahankan freelance dan pekerjaanmu, namamu gitulah, branding diri sendiri gitu. Oke, Mas Bagus, jujur ya, dari tadi aku dan mungkin teman-teman Visipol yang di rumah tuh pada kepo. Apa aja sih pengalaman berharga selama berkarir di bidang fotografi ini? Mungkin pernah nge-handle klien artis gitu. Mungkin bisa di-sharing sama teman-teman Visipol yang ada di rumah? Oke, untuk awal sih emang nggak nyangka ya kalau bakal di foto sendiri, karena beberapa teman yang aktif di foto ketika kuliah pada akhirnya juga sedikit banget yang terus akhirnya berkecimpung di bidang fotografi sendiri dan jasa fotografi. Mungkin awal itu menjadi titik tolak itu saya bisa bekerja tadi di sebagai fotografer untuk handle acara di klien Jakarta itu tadi. Kemudian ada kampus sebelah juga, itu awal saya ngerjain juga awalnya cuma
saya dokumentasi setahun aja mungkin cuma event dalam 3 minggu, tapi pada akhirnya itu saya sampai 5 tahun repeat order terus kayak gitu. Kemudian kalau yang berkesan sendiri, awalnya saya tuh nggak itu tahu ya, oke saya nggak bakalan bisa naik pesawat terbang itulah. Ya saya emang bukan dari yang istilahnya gampang inilah buat terbang sana terbang sini. Nah dari kerjaan itu saya juga bisa istilahnya hampir keliling pulau gede di Indonesia tahun pertama dan tahun kedua mulai itu. Kemudian bisa kerja juga mengantar saya ke luar negeri walaupun saya belum pernah. Tahu-tahu dapat callingan private Singapura, berani nggak gitu. Oke berani gitu. Akhirnya udah keturutan sampai luar. Terus ada lagi yang tahu-tahu dari travel karena temen cancel, oke kamu berangkat ini mau trade tour 7 hari di Australia, berani nggak ke Sydney gitu. Oke jalan. Tahun keduanya habis itu setelah kerja sama travel, dokumentasi umroh mau nggak gitu. Istilahnya oke. Tapi ini loh nggak pakai budget loh gitu. Istilahnya istilahnya kita nggak digaji, walaupun nggak digaji tapi kita hitungannya diumrohin. Jadi kan ya itu udah worth it banget, kerja terus bisa sambil ibadah gitu kan juga. Jadi berasa sendiri ya, dari awal nggak tahu ya kalau bakalan foto bisa jalan atau enggak kayak gitu. Nah seperti itu. Kalau untuk mungkin artis ada sih dulu BCL itu. Terus kemudian beberapa kali juga saya ikutan di behind the scene film. Jadi ikutan tenaga bantu ngurusin foto BTS gitulah di syuting film. Jadi ya beberapa jadi tahu gitulah tentang artis foto-foto gitu. Berarti banyak sekali ya teman-teman Visipol pengalaman dari Mas Bagus ini, mulai dari jam terbangnya yang banyak, nasional, internasional, sampai pernah handle artis ya Mas Bagus. Sangat menarik ya pengalaman Mas Bagus. Nah dari pengalaman-pengalaman tersebut, apakah Mas Bagus memiliki pesan dan saran untuk teman-teman Visipol yang sedang menonton di rumah nih, mungkin yang lagi belajar ataupun yang pengen juga nih mengikuti jejak karir Mas Bagus sebagai fotografer? Bisa disampaikan Mas. Oke. Kebetulan kalau pada akhir ini atau belakangan itu yang lebih saya sering tekuni itu di bidang wedding photographer ya. Di lapangan sendiri pun banyak benernya yang masih mahasiswa tapi udah bisa freelance di vendor wedding. Benernya itu adalah salah satu kesempatan sendiri sih kalau orang mau belajar, mau nyari tambahan penghasilan. Kayak itu enggak kayak pas zamanku dulu belum ada kayak gitu, bahkan kamera pun misalnya masih langka dan hitungannya mahal mungkin ya walaupun sekarang ada mahal, cuman sekarang udah berbagai banyak merek, range harga kayak gitu. Kalau buat yang masih kuliah sih benernya ya itu terbuka sekali lah di bidang buat konten kayak gitu. Jadi nggak harus yang di wedding, nggak harus di yang kerja di kayak perusahaan gede buat handle-nya. Jadi mulai dari yang kecil-kecil dulu aja. Sekarang kan apa-apa dikit konten itu istilahnya udah jadi peluang sendiri itu loh. Kalau misalnya yang pada suka di bidang kamera, foto, video kayak gitu. Jadi mungkin ya itulah kesempatan banget lah. Istilahnya juga sekarang tuh jadi titik orang tuh namanya juga buat promosi itu kan ini butuh sekali konten kayak itulah. Nah disitulah ada kesempatannya juga. Berarti kuncinya untuk teman-teman Visipol yang ada di rumah itu eksplorasi ya Mas ya. Kayak mencoba hal-hal yang diinginkan karena semua hal yang dunia butuhkan sekarang itu berasal dari konten gitu. Dan itu bisa dijadikan peluang. Baik, terima kasih Mas Bagus telah berbagi informasi dan pengalaman bersama kami, bersama teman-teman Visipol yang ada di rumah di sesi Inspiring Alumni kali ini. Semoga karir Mas Bagus ke depannya bisa selalu diberikan kelancaran. Amin. Dan untuk teman-teman Visipol yang ada di rumah yang sedang menonton, selamat sudah melewati semester genap di tahun ini. Selamat liburan dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channel Visipol UGM supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa dan sampai ketemu di sesi Inspiring Alumni selanjutnya. Dadah!